kalau nggak salah ya, kayak seperti di tropis ya, musim musim hujan, musim kemarau. Ya, jadi kalau yang di subtropis itu sama dengan yang tropis, ada dua musim. Kan di Thailand kan nggak ada itu yang musim dingin, kan tidak ada, ya kan? Musim dingin tidak ada. Yang membedakan mungkin ke itunya aja, ke apa, suhunya aja kan. Kalau misalnya di Indonesia suhu panasnya itu 17, misalnya 35 gitu kan. Mungkin di subtropis nggak 35 gitu kan. Bisa lebih rendah gitu kan. Misalnya 30 itu atau 25 itu ya, itu musim kemaraunya mereka seperti itu. Ya, jadi kalau jumlah musim sama, cuman dari suhunya aja yang berbeda. Itu yang subtropis. Nah, terus kita juga mengenal ada gejala El Nino dan La Nina, sorry. Nah, kalau El Nino itu adalah peristiwa memanasnya suhu air permukaan laut di pantai Peru dan Bolivia yang mengakibatkan gangguan iklim secara global. Jadi itu cuman karena satu wilayah saja di Peru ya. Peru itu berarti di benua Amerika ya. Itu karena memanas jadi meningkat ya. Kalau musim muson itu musim itu kemarau dan musim hujan itu namanya musim muson. Ya, jadi musim muson itu musim kemarau dan musim hujan. Jadi musim yang terjadi di iklim tropis ya. Oh, Thailand masuk di tropis ya. Ya, mungkin bisa jadi ya. Karena kan letaknya memang tidak terlalu jauh dari apa, di lintasan tropis ya kan. Ya, mungkin ya bisa jadi ya Thailand. Karena Thailand itu gede sekali ya. Jadi Thailand ya. Jadi Thailand itu kan gede sekali itu. Ya, dari bentangnya kan gede, dari utara ke Thailand itu panjang loh ya. Thailand itu Pak, mungkin bisa jadi Thailand yang bagian selatan itu tropis ya. Tapi Thailand yang bagian utara itu subtropis. Coba dicek lagi, bisa jadi Thailand itu dua dua iklim ya. Karena memang eh, Thailand itu negaranya itu apa? Memanjang gitu loh. Ya, memanjang itu. Kan itu dari semenanjung Melayu kan. Dari semenanjung Melayu sampai ke atas itu kan Thailand. Jadi ada kalau lihat peta Thailand itu sampai sampai ke semenanjung Melayu itu. Sampai berbatasan dengan eh, apa, Malaysia itu namanya apa ya? Genting apa gitu ya, saya lupa. Jadi itu kan ada itu semenanjung Melayu yang apa, yang menyempit itu kan. Nah, itu kan menjadi perbatasan antara Thailand dan Malaysia itu. Saya lupa itu ya. Nah, mungkin yang di daerah situ yang tropis ya. Kalau bagian yang utara lagi yang berbatasan dengan Laos, dengan Myanmar itu kan, itu mungkin masuk ke subtropis ya. Boleh. Nah, genting ya. Entahlah namanya apa itu, terusan genting atau apa itu ya. Nah, itu mungkin yang tropis di situ, tapi yang utara itu masuknya subtropis. Anda dicek lagi coba. Ya, Thailand itu, nah, untuk mengecek eh, kepastiannya itu lihatlah dari itu garis astronomisnya. Ya. Kalau misalnya garis astronomisnya itu di lebih atau lebih utara daripada 23,5 derajat lintang utara, ya itu masuk ke iklim subtropis itu aja. Tapi kalau berada di selatan 23,5 lintang utara itu masuk iklim tropis ya. Coba dicek nanti Mbak Riri, apakah cuman masuk tropis ya atau subtropis ya. Kalau saya pikir
masuk dua-duanya. Jadi Thailand Selatan itu masuknya tropis ya. Lalu Thailand yang utara itu masuknya subtropis. Bisa jadi seperti itu. Oh ya. Ya nanti dicek lagi ya. Kalau Indonesia pasti masuk tropis ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Materi berikutnya adalah mengenai litosfer. Nah, kalau litosfer itu batu-batuan. Ya, batu-batuan. Nah, menurut proses terjadinya batuan itu ada 3 macam. Beku, sedimen, dan metamorf. Ya, jadi ada 3 macam batuan, beku, sedimen. Jadi kalau beku itu kalau sedimen ya, sedimen dulu. Kalau sedimen itu berdasarkan membatu ya. Jadi mengumpul gitu kan. Batuannya itu dari debu-debu mengumpul, kemudian mengendap ya, airnya menjadi batuan sedimen. Nah, kemudian batuan sedimen itu bermetamorfosis ya, berubah menjadi batuan metamorf. Oh ya, jadi batuan beku itu asalnya dari itu larva ya. Lava. Jadi dari permukaan bumi itu kan ada lava itu kan. Kemudian keluar mencapai ke permukaan bumi, kemudian membeku. Yaitu kita namakan batuan beku. Nah, dari batuan beku itu kan mengalami gejala alam, ada yang pecah jadi kecil-kecil gitu kan. Nah, terus ada yang dibawa air, ada yang dibawa angin gitu kan. Nah, terus habis itu mengendap, mereka kumpul jadi satu ya kan. Nah, kemudian jadi batuan sedimen. Nah, batuan sedimen terus kena reaksi panas kimia gitu kan, menjadi batuan metamorf. Ya, itu. Jadi untuk batuan itu paling itu aja sih yang Anda perlu pahami ya. Oke, saya tanya pertanyaan buat Mbak Lala Wiwi ini yang baru online. Pertanyaannya, apa perbedaan tenaga endogen dan tenaga eksogen? Ya, ini untuk Mbak Lala Wiwi nih yang baru online. Ya, oke. Soalnya apa perbedaan endogen dan eksogen itu ada sebetulnya di whiteboard itu. Jadi kalau endogen itu apa? Merupakan tenaga yang mengubah bentuk permukaan bumi yang berasal dari dalam bumi ya. Jadi en itu kan di dalam, endogen ya. Terus kalau eksogen, apa? Eksogen apa?
Ya, dari luar. Jadi X itu kan luar. Ya. Ayo, tinggal baca dok, biar dapat itu ya. Oke, enggak apa-apa wis. Ya, ingat-ingat, jadi endogen itu atau endogen itu dari dalam. Ya, kalau eksogen itu dari luar. Jadi kalau endogen itu misalnya apa? Ya tadi gempa bumi, ya. Gempa bumi itu endogen ya. Terus habis itu meletusnya gunung berapi. Ya, itu vulkanisme ya namanya, itu juga endogen. Terus sama pergeseran ya atau tek, tek, tektonisme. Ya, jadi endogen itu ada 3 macam. Ada vulkanisme, ada gempa, ada tektonisme. Ya, kalau eksogen dari luar ya, misalnya kayak pelapukan, erosi, ya, pengendapan. Nah, itu eksogen. Oke, mengenai litosfer ini ada yang mau ditanyakan? Jadi intinya litosfer itu lapisan batu-batuan kan. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke hidrosfer. Ini yang terakhir ini, hidrosfer. Ya, hidrosfer. Jadi kalau hidrosfer itu air ya, lapisan air. Nah, ini menurut fakta ya, memang di bumi ini paling banyak itu air ya, 70%-nya itu air. Dalam bentuk samudera, laut, danau, sungai, dan es. Ya. Terus ilmu yang mempelajari tentang air itu namanya hidrologi. Hidrologi. Nah, ada beberapa cabang ilmu hidrologi. Ya, ada potamologi, ada limnologi. Ya, jadi kalau uh, ilmu yang mempelajari air di danau itu namanya limnologi. Ya, ingat-ingat ya, limnologi itu di danau. Terus ada juga oceanografi. Kalau ocean itu kan samudra ya. Jadi oceanografi itu tentang di samudra. Oh, ini yang penting juga, siklus hidrologi. Siklus hidrologi itu ada 3 macam. Ya, ada siklus pendek atau kita sebutnya siklus kecil, siklus sedang, dan siklus panjang. Lalu perairan darat, ya jadi air yang ada di darat itu kan, sejumlah massa air yang berada di daratan. Nah, salah satunya itu das ya, das atau daerah aliran sungai, itu termasuk perairan darat itu. Suatu daerah yang mengalirkan air hujan yang jatuh pada daerah tersebut melalui jaringan pengaliran menuju suatu saluran yang keluar yang berupa sungai utama. Oh, ini pertanyaan ini, masih ingat nggak? Plankton itu apa? Nekton, bentos itu apa? Yuk, jadi di itu ya.
Ya, kalau plankton itu apa? Plankton, nekton, dan bentos. Oke, jadi kalau plankton itu adalah organisme. Ya, jadi kalau organisme itu nggak harus tumbuhan ya, Mbak. Organisme itu ada bisa bisa tumbuhan, bisa hewan ya. Makanya nekton itu ada dua macam. Plankton. Plankton itu ada dua macam ya, ada fitoplankton dan zooplankton. Ya, jadi kalau tumbuhan namanya fitoplankton ya kan? Kalau yang hewan kita sebutnya zooplankton. Jadi plankton itu nggak harus tumbuhan ya. Ya bisa tumbuhan, bisa hewan. Nah, pokoknya definisi dari plankton itu suatu organisme yang hanyut bebas dan sangat lemah daya renangnya. Ya, jadi bisa hewan, bisa tumbuhan. Itu plankton. Ya, nah, kalau bentos, ya ada yang bisa membelah diri, ada yang tidak. Ya, jadi plankton itu ada yang bisa membelah diri, ada yang tidak. Kalau bentos, ya bentos itu juga organisme, jadi bisa tumbuhan, bisa hewan juga. Cuman letaknya itu mereka hidupnya di dasar perairan, ya, di dasar perairan, di dasar, betul. Nah sekarang nekton. Nah kalau nekton itu baru hewan, ya hewan. Nah nekton itu adalah perenang yang baik, ya perenang yang baik. Nah itu, dingin banget ya. Oke, ada pertanyaan mengenai review materi kita? Ya ini sudah mau selesai kok. Nah oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ini exercise 7 ya. Silahkan kalau Anda mau ngerjakan dan dikumpulkan nggak apa-apa. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Tapi sebaiknya dikumpulkan sih, supaya untuk latihan Anda kan. Sebetulnya sudah banyak kan, sudah ada 6 latihan ya. Sudah cukup untuk nanti saya masukkan ke nilai. Tapi kalau Anda mau mengerjakan exercise 7 ya, bagus. Ya, siapa tahu ini soalnya keluar ya kan. Soalnya keluar dalam ujian nanti. Terserah, nggak wajib dikumpulkan, tapi kalau Anda ngumpulkan ya nanti saya periksa gitu kan. Ya, jadi exercise 7 itu tugas 7 Anda kalau mau kerjakan kumpulkan, nggak apa-apa, nanti saya periksa. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak wajib ya, nggak wajib, soalnya sudah banyak nilai yang sudah Anda buat kan, ada 6. Terserah, Anda mau ngetik boleh, Anda mau tulis tangan ya boleh. Iya, saya pikir juga seperti itu. Tujuannya juga untuk rangkuman gitu kan. Tujuannya untuk rangkuman. Nggak wajib. Jadi kalau Anda mau ngerjakan, Anda kumpulkan ya saya periksa. Kalau enggak ya nggak apa-apa.
Cuman sebaiknya Anda buat jadi untuk belajar kan, mempersiapkan UNAS. Sudah bulan Februari loh. Sudah bulan Februari loh. Ya. Ya oke, nanti kalau Anda mau buat, Anda kumpulkan ya silakan, enggak apa-apa. Ya, berarti kesimpulannya nanti kita hari Minggu nggak jadi kelas pengganti ya. Nanti soalnya ada yang katanya sibuk kunin kan. Jadi kita ketemunya berarti minggu depan, hari Jumat minggu depan. Kita akan bahas pertemuan. Berarti exercise, sorry ya, bener. Latihan kelas 10 dan review materi kelas 11. Ya, jadi kita akan lakukan dua itu. Nanti 2 minggunya lagi assignment 8 dan exercise materi kelas 11. Iya, nggak wajib, Mbak. Nggak wajib. Anda mau kerjakan ya nggak apa-apa. Bagus untuk latihan, untuk persiapan UNAS. Nggak juga tidak apa-apa. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, oke. Kalau nggak ada, kita akhiri kelas malam hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Sampai ketemu 2 minggu depan lagi ya.